Apa kabarnya? Luar biasa. Tuhan luar biasa. Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Biarpun gak berapa banyak yang datang, namun kalau kita siapkan hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka kita percaya setiap daripada kita hari ini akan mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Hari ini saya akan berbicara tentang kualitas rohani Bapak Ibu. Kualitas rohani seseorang itu tidak dilihat dari banyaknya pelayanan yang dilakukannya. Tidak dilihat daripada posisi dia, status dia sebagai hamba Tuhan. Kita akan belajar hari ini dan kita akan mengukur. Karena ini kan baru tahun yang baru. Ya, kalau setahun yang lalu Tuhan sudah sertai kita, kita kepingin tahu kualitas kita tahun ini udah sampai di mana. Amin Bapak Ibu. Semangat ya dengan firman Tuhan. Jangan ada yang ngantuk. Karena apa? Tidak akan lama saya membawa firman ini. Namun biarpun pesannya secara sederhana, namun kita meresponnya dengan positif. Amin ya Bapak Ibu. Mari kita buka Markus 4. Angin ribut diredakan. Udah dapat Bapak Ibu? Ayat 35. Markus 4 ayat yang 35. Oke, kita akan membacanya bersama-sama. 3, 2, 1. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Saya mau tanya Bapak Ibu, ini siapa yang ngajak? Sekali lagi siapa? Yesus. Nah, dia mengajak murid-muridnya, ayo kita ke seberang. Kalau Yesus yang mengajak kita, apakah kita percaya kita pasti sampai? Percaya ya, konsisten ya. Nah, kita hari ini akan menguji kualitas kita masing-masing. Kita konsisten, ini Yesus yang mengajak murid-muridnya, ayo kita berangkat ke seberang. Next, 36. 3, 2, 1. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka di dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ini Yesus membawa murid-muridnya. Yesus baru saja melakukan pengajaran-pengajaran sebelum dia mengajak murid-muridnya naik ke perahu. Ada keajaiban mujizat yang dilakukan oleh Yesus ya sebelum dia mengajak murid-muridnya ke seberang. Tapi hari ini ketika Yesus sudah di dalam ya mereka semua naik ke dalam perahu dan Yesus telah duduk, juga di situ ada perahu-perahu lain. Artinya ada perahu lain selain daripada perahu Yesus itu sendiri. Yuk, next 37. 3, 2, 1. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Bapak Ibu, siapa bilang kalau bersama Yesus kita akan aman-aman saja? Ini bersama Yesus malah lebih parah. Hari ini Bapak Ibu, kita melihat banyak orang berkata kalau bersama Yesus akan aman, tenang. Siapa bilang? Justru lebih dahsyat masalah yang datang. Kalau kita membaca dari Matius 8, tolong dibuka Matius 8 ayat 22. Ini Injil sinopsis ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa baca lebih detail. Ada yang di Matius, ada yang di Lukas. Kita akan tahu perbedaannya. Nah, kita akan baca Matius 8 ayat yang ke-24.
ayat yang ke-24. 3, 2, 1. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Bapak Ibu, ditimbus ini bukan artinya air masuk ke dalam saja ke perahu itu. Tetapi ditimbus itu artinya air itu menutupi kapal itu. Serem gak Bapak Ibu? Ya, kalau air masuk ke gereja kita masih bisa ya, masih bisa berdiri atau apa. Ini enggak. Ini taufannya itu menutupi kapal itu. Sehingga murid-muridnya mulai gemetar. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus tidur. Bapak Ibu, kalau hari ini kita mempunyai masalah, bisnis kita hancur, keluarga kita hancur, apakah kita bisa tidur? Yesus tidur. Kenapa dia bisa tidur? Karena dia tahu pasti akan sampai, pasti akan selesai. Kalau dia sudah berkata akan sampai di seberang, pasti akan sampai. Cuman kita yang khawatir. Kita kadang orang percaya, kita mengaku sudah mengikut Yesus. Tapi ketika badai datang itu kita mulai panik. Betul? Yesus tidur. Jadi ini kita belajar nih kebenaran firman Tuhan. Kelak nanti kalau ada masalah kita apa? Kita tidur. Karena mengikut Yesus. Kenapa? Tadi Bapak Ibu konsewen dong. Tadi kan pada awal saya tanya. Betulkah kalau Yesus yang ngajak kita akan sampai? Bapak Ibu bilang ya amin. Berarti apa? Kalau nanti kita ada masalah kita tidur. Tapi sebelum tidur berdoa dulu Bapak Ibu. Ya, kalau udah tidur kita apa? Bangun, jangan tidur terus. Jadi firman Tuhan katakan nih, Yesus tidur. Yuk next kita baca kembali ayat selanjutnya yang ke-25. Matius 8 ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Kalau kita baca di kitab Markus, maka murid-muridnya berkata, Guru, Tuhan kita binasa katanya. Kalau mau ngajak mati jangan ngajak Tuhan. Ini murid-muridnya saking paniknya dia berkata, Tuhan kita binasa. Hari ini kita belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Seberapapun lamanya kita mengikut Yesus, tidak menjamin kalau kita tetap bisa teguh tenang ketika menghadapi badai. Bapak Ibu tahu di dalam tokoh Alkitab siapa tokoh yang dipuji Tuhan juga dipuji iblis? Siapa yang bisa menjawab angkat tangannya? Saya kasih hadiah. Siapa Bu? Nanti ambil hadiahnya ya Bu. Iya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya, Ayub itu adalah satu-satunya tokoh di Alkitab yang menerima pujian dari Tuhan sendiri, juga menerima pujian dari iblis. Tuhan berkata, dia adalah hambaku yang setia dan jujur, orang yang sangat kudus. Datanglah iblis. Dia bisa begitu karena Tuhan engkau melindungi dia. Coba kalau kamu ambil semua harta bendanya, kita akan lihat bagaimana dia bersikap. Iblis mulai menggoda Tuhan. Dan Tuhan apa? Tuhan memberikan ruang bagi iblis. Ayub dalam kuasamu. Tetapi apa? Sayangi nyawanya. Ya, di pasal 1 Ayub dikatakan, Tuhan memberikan ruang gerak bagi si iblis. Lalu dicobalah si Ayub ini. Pertama-tama hartanya dulu, terakhir anaknya, ya, semua habis. Waktu itu habis semua masih tidak ada masalah.
Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Istrinya tidak komplain. Hartanya habis tidak komplain, anaknya mati dia tidak komplain. Bagus dong kualitasnya ya. Kalau dilihat begitu habis semua, tsunami semua habis. Tapi istrinya tidak komplain. Istrinya begitu setia dan loyal kepada Ayub ini. Sampai kedua kali iblis datang lagi. Gimana? Nah, Tuhan tanya, gimana hambaku itu? Apakah dia masih tenang? Jawab si iblis, iya masih oke. Coba kalau kamu ambil daging dan tulangnya kamu sentuh. Pasti dia akan mengutuk kamu. Lalu diizinkan lagi sama Tuhan. Boleh, tapi jangan kau ambil nyawanya. Lalu disentuhlah Ayub itu borokan dari kepala sampai ke kaki. Di sini istrinya mulai terusik. Kalau tadi hartanya hilang, istrinya gak apa-apa. Karena apa? Selagi masih ada suamiku, kita masih bisa berusaha. Anakku meninggal, gak apa-apa. Tuhan masih bisa kasih keturunan. Tetapi sekarang apa? Orang yang dicintainya ini dari atas kepala sampai ke kaki, borokan. Ayub yang tadinya pun santai-santai saja menerima apapun musibah yang datang padanya, masih mengucap syukur dengan bangganya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Sekarang dia mulai terusik. Ayub berkata kepada Tuhan, untuk apa aku dilahirkan kalau aku mengalami sengsara yang begitu hebat? Buat apa? Orang yang paling kudus, orang yang paling saleh, orang yang betul-betul mengikut Tuhan, tetapi mendapatkan kemalangan yang begitu luar biasa. Ini tahun yang awal, kita baru memasuki tahun 2023. Artinya kapal kita akan berlayar sampai ke akhir tahun. Bapak Ibu, saya mau katakan, mau mengundurkan diri masih sempat loh Bapak Ibu. Karena apa? Bersama Yesus itu kita jangan membohongi jemaat. Oh, akan aman-aman saja tahun ini. Pokoknya kalau bersama Yesus tenanglah, semua akan beres, gak ada masalah. Saya mau katakan, di Mazmur dikatakan orang benar kemalangannya banyak. Semakin kita mau dipakai Tuhan, semakin ujian datang. Jangan bilang Tuhan tidak merancangkan yang jahat. Firman Tuhan katakan di kitab Yeremia, semua rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan rancangan kecelakaan. Bagaimana ibu bisa berkata begitu? Saya mau katakan, itu menurut pikiran kita. Karena firman Tuhan katakan, jalanku bukanlah jalanmu, rancanganku bukanlah rancanganmu. Artinya apa? Apa yang menurut kita buruk itu belum tentu buruk menurut Tuhan. Ini angin topan dikirim oleh Yesus sendiri untuk menguji murid-muridnya. Karena apa? Sebelumnya dia sudah membawa murid-muridnya. Baca baik-baik Alkitab dari awal itu. Dia sudah membawa murid-muridnya, memberikan mujizat, mendoakan orang sakit, orang kusta sembuh. Semua dilakukannya di hadapan murid-muridnya. Tetapi apa? Murid-muridnya berkata, Tuhan kita binasa. Padahal dia harusnya tahu loh, dia melihat sendiri apa yang sudah Yesus lakukan di dalam perjalanan bersama dengan Yesus. Tapi dia pun bisa gagal. Hari ini Bapak Ibu, kita harus mengukur diri kita masing-masing. Bukan karena kalau sudah sedap pendeta dia, wah saya pasti tenang, teguh, saya tak ada masalah, saya teguh. Kita setiap daripada kita akan mengalami yang namanya ujian supaya kita naik kelas. Semakin mau dipakai Tuhan, goncangan semakin banyak. Bapak Ibu, saya ini kali keempat saya ada di tempat ini. Kalau menilik daripada 3 kali yang saya khotbahkan, di situ saya kuat Bapak Ibu. Benar, saya selalu mengatakan, ada masalah apa? Saya tenang, saya teguh. Tapi Bapak Ibu, tahun lalu akhir-akhir bulan
saya sudah mulai start diuji Tuhan. Diuji Tuhan mulai dari bulan 9 saya sudah mulai merasa aduh Tuhan ini ada masalah. Tambah ke sini tambah hebat, tambah masuk tahun baru tambah hebat. Jujur di hadapan Tuhan saat itu saya gak bisa lagi berkata Tuhan baik. Sampai terpuruknya saya gak bisa bilang Tuhan engkau baik. Tuhan mengizinkan masalah yang begitu hebat dan merusak tatanan hidup yang sudah kami lakukan bertahun-tahun tapi rusak semuanya. Di saat saya gak bisa apa-apa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak bisa lagi berdoa, saya memang berdoa. Tetapi saya tidak bisa lagi dengan teguhnya saya berkata Tuhan gak apa-apalah saya diuji. Gak bisa lagi. Ketika suamiku dipanggil Tuhan saat itu saya teguh. Saya bilang gak apa-apa Tuhan. Saya kuat, saya bisa melayani Tuhan. Saya waktu itu juga susah Bapak Ibu. Tapi susah yang ini gak sesusah yang kemarin. Susahnya sebetulnya gak sesusah yang kemarin-kemarin. Tetapi apa? Rasanya lebih berat. Sampai saya gak bisa mengatakan Tuhan engkau baik. Saya nangis. Tuhan apa maksudnya ini? Sama dengan Asaf. Kalau kita belajar dari Mazmur Asaf. Asaf seorang yang kudus, dia saleh, dia selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Dia adalah kepala pujian, pemimpin pujian. Kepalanya dia. Tapi dia bilang apa? Tuhan sedikit lagi aku tergelincir. Asaf berkata sia-sia aku ikut Tuhan. Aku hidup saleh, aku hidup kudus. Kalau sekarang saya melihat kemalangan itu begitu banyak dalam hidup kita. Asaf sampai berkata, sia-sia Tuhan aku ikut engkau. Setiap kita hari ini saya mau ingatkan, persiapkan diri. Kalau hari ini kita di dalam zona nyaman, berhati-hatilah. Tuhan tidak akan selalu membiarkan kita di zona aman. Supaya apa? Supaya terbentuk karakter kita. Kalaupun kita gagal seperti saya ya, saya merasa saya gagal. Saya sampai tidak bisa mengucap Tuhan engkau baik. Tapi apa? Di saat saya lemah, Tuhan kirimkan senior saya datang ke rumah. Kami berdua berdoa, saya tinggalkan semua acara jalan-jalan saya, Imlek. Saya batalkan gak kemana-mana. Duduk berdoa. Tanggal 31 kami juga tidak jalan-jalan. Kami duduk di rumah berdoa. Itu bertahun-tahun kami lakukan. Tapi apa saya bilang, Tuhan kenapa kamu memberikan aku ujian yang begitu berat? Saya mengkoreksi diri saya. Tahun lalu bisa dibilang saya itu full melayani Tuhan. Dari Januari sampai Desember full saya melayani Tuhan. Kok Tuhan di mana salahku kok kasih begitu banyak ujian? Saya biasanya dengan lantang berkata, tenanglah apapun terjadi, Tuhan bersertaku. Kita diizinkan mengalami keterpurukan supaya kita tahu. Kita sadar enggak kalau kita punya salah? Kita sadar enggak di mana kekurangan kita sehingga itu dikoreksi dan kita diubahkan oleh Tuhan. Kita harus jujur sama diri kita sendiri. Makanya kualitas rohani itu tidak dilihat dari banyaknya pelayanan. Tapi hari lepas hari kita bersekutu dengan Tuhan. Walaupun kita bersekutu saya selalu berdoa sama Tuhan. Namun ketika celah itu sedikit saja kita buka. Maka kita akan menjadi lemah Bapak Ibu. Hari ini ya saya gak mau muluk-muluk. Di tahun 2023 kalau orang dunia berkata itu buruk. Kita tidak imani itu. Namun saya mengajak Bapak Ibu semuanya, ayo kita persiapkan diri. Jadi apapun nanti masalah, pergumulan yang diizinkan Tuhan datang itu, kita sudah tidak panik. Kalau kami yang sering doa, ya puasa, saya aja bisa goyah gitu. Ayub yang begitu hebat salehnya juga goyah dia.
Apalagi kalau orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita harusnya bersyukur kalau hari ini kita melihat suami kita mungkin enggak lebih hebat dari orang lain. Tidak lebih kaya dari suami-suami orang lain. Tapi kita melihat setianya itu udah bersyukur. Kita melihat istri kita mungkin enggak secantik istri-istri orang lain. Tapi apa, ketika dia mensupport kita di dalam suka dan duka, kita hargai itu, kita respect Bapak Ibu. Anak-anak kita mungkin gak sepintar anak-anak orang lain. Mungkin kalau kita pergi ambil rapotnya pun kita malu. Tapi apa, kita lihat anak kita setia mengikut Tuhan. Saya cuma percaya begini Bapak Ibu, semakin digoncang, berkat itu akan berlimpah-limpah. Amin. Hari ini jangan kita lekatkan begini. Istri Ayub tidak melekatkan hatinya kepada harta. Hari ini kita jangan menggenggam begini. Namun kita harus belajar begini. Biarkan Tuhan yang menggenggam kita. Segala sesuatu, suami kita, harta kita, usaha kita, kita begini. Tuhan, Engkau yang menggenggamnya. Karena apa, kalau kita menggenggam begini, ini pakai kekuatan kita. Ketika kita pakai kekuatan kita, maka kita akan lemah. Kita tidak akan sanggup. Namun kabar baiknya, walaupun kita lemah hari ini, Tuhan tidak biarkan kita sendirian. Saya bersyukur di saat-saat keterpurukan saya, Tuhan kirimkan senior saya datang ke rumah. Tadinya dia akan imlekkan di rumah saya. Saya bilang udah, nanti aja imlekannya. Ayo, kamu gak usah pulang, gue bilang. Kita doa saja. Dari siang itu datang kita doa sampai malam. Sampai besok paginya kami doa terus-terusan. Sampai tenang. Jadi Bapak Ibu, kuncinya ketika kita menghadapi masalah ini, satu, berdamai dengan diri sendiri. Banyak dari kita bukan karena orang lain membuat kita susah, tapi kita yang membuat diri kita tidak move on. Jadi kalau menghadapi masalah seperti ini, kita harus berdamai. Sudahlah, lepaskan. Saya tahu Tuhan menutup setiap pintu saya. Setiap pintu sampai nol, kandas. Tapi orang lain gak tahu. Keluarga saya gak tahu kalau kami dalam keadaan terpuruk. Saya menjual kue kering Bapak Ibu. Ya, Imlek itu banyak pesanan saya. Waktu saya antar itu, saya berjalan. Tuhan, orang gak tahu nih di luar sana. Gak pernah nyangka mereka kalau saya dalam keadaan terpuruk. Saya berjalan ke pasar itu saya nangis. Biasa di Imlek itu kami bikin acara sama keluarga. Tahun ini yang udah puluhan tahun kami lakukan itu hilang semuanya. Saya nangis. Biasa saya protes sama Tuhan. Sekali ini saya gak bisa protes Bapak Ibu. Saya sudah dalam keadaan yang terpuruk. Gak bisa lagi. Gak ada yang bisa menolong. Saya gak mencari mama saya, keluarga saya tidak cari. Itulah mengapa kita perlu mentor Bapak Ibu di dalam kehidupan kekristenan kita. Karena kekristenan itu bicara tentang proses. Ketika kita ada dalam masalah, kita kadang gak bisa bercerita sama keluarga kita. Kita gak ingin mereka ikut susah. Kalau teman, sahabat kita bisa curhat. Saat itu saya bilang, waktu teman saya memimpin kami di dalam pujian penyembahan, saya gak bisa Tuhan. Air mata saat itu sudah tidak bisa ngalir. Tetapi temanku ini dia menangis sekencang-kencangnya. Saya dalam hati, Tuhan ini gila enggak ya? Yang terpuruk saya dia yang nangis. Ya kan, dia nangis kencang benar. Tuhan tolong katanya. Dalam hati, inilah Tuhan kasih tunjuk. Aku tidak membiarkan engkau sebagai yatim piatu. Di saat kamu lemah, aku tetap ada di sampingmu. Aku mengirimkan seorang penolong bagimu.
Terkadang kita diizinkan, kita kuat ketika menghadapi masalah. Tetapi terkadang Tuhan izinkan terpuruk. Supaya apa? Supaya kita bertobat Bapak Ibu. Jadi pertama ketika ada masalah kita berdamai dengan diri kita sendiri. Ya, kita coba buka 2 Tawarik sebentar ya. Ini adalah firman Tuhan yang luar biasa. 2 Tawarik 7:14. Oke, kita akan sama-sama membacanya. 3, 2, 1. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin Bapak Ibu. Tidak ada jalan lain selain kita datang merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kalau hari itu saya tidak berdoa betul-betul hari itu, saya diizinkan Tuhan sampai sudah tidak bisa lagi menjerit. Gak bisa lagi berdoa. Sampai saya sudah terserahlah Tuhan. Saya tahu pintu itu ditutup oleh Tuhan, sadar sesadar-sadarnya. Namun kita ini daging Bapak Ibu. Kita tidak bisa melawan daging. Saya tahu Tuhan yang izinkan semua pintu tertutup. Tapi kita gak bisa menerima kenyataan. Sampai akhirnya temanku datang, kita merendahkan hati. Setelah dia datang kami berdoa, dapatlah ayat firman Tuhan. Ayat firman Tuhan ini kita buka. Ini saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saat itu lagi berdoa, teman saya bilang gini, tenanglah, diam. Sama juga dengan Markus 4, kita kembali ke Markus 4. Yang tadi dek. Markus 4 ayat yang ke-39. Ini kita akan sama membacanya. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu, ini yang dilakukan Yesus. Dialah yang memanggil topan badai itu untuk datang melanda. Terus dia tidur. Kita percaya ya, dari awal kita percaya, kita udah sama-sama berkata, Yesuslah yang memegang kendali hidup kita, amin. Jadi kalau ada topan di dalam hidup kita, badai yang sangat besar, Yesuslah pelakunya. Yesus mengizinkan, bukan dia yang melakukan ya, maaf ya. Dia mengizinkan masalah itu datang untuk menguji setiap kita. Tapi apa? Ini sama dengan ayat yang saya dapatkan. Tenang, diam. Saat itu saya langsung diam. Tidak lagi komplain. Saya bilang gini, Tuhan terserahlah. Kalau kau mau aku mati hari ini pun aku siap. Sudah gak bisa lagi, saya tahu kamu yang memegang kendali hidup saya Tuhan. Jadi suka-suka mula.
mau bagaimanapun terserah. Ini Tuhan bilang apa? Tenanglah. Langsung badai itu reda. Kalau murid-muridnya kita yang Tuhan, maka kita akan satu persatu nih muridnya dipanggil nih. 12 murid ya yang udah ngikutin dia. Ya, kita bariskan itu murid-murid. Ya, pegang nih pipinya satu persatu. Kamu lihat kan mujizat yang kulakukan di pernikahan di Kana, gimana air berubah menjadi anggur. Udah lihat, cemplungkan dia ke laut. Satu lagi bawa. Kamu lihat kan yang kena kusta sembuh, cemplungkan lagi. Kamu lihat enggak bagaimana mujizat 5 roti 2 ikan? Cemplungkan lagi. Itu murid-murid melihat sendiri, tetapi mereka pun tidak mempercayai. Makanya di ayat selanjutnya, next. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu, kalau murid saja yang melihat dengan mata kepala sendiri pun gak percaya ketika badai. Apalagi kita hari-hari ini. Namun kabar baiknya, Yesus selalu bersama dengan kita. Yesus akan membawa kita menyeberang dan pasti akan sampai. Amin ya. Jadi Bapak Ibu, yang tadi pertama berdamai dengan diri sendiri. Jangan lagi komplain. Jangan lagi protes. Saat tidak bisa apa-apa, angkat tanganmu, maka Tuhan akan turun tangan. Ya. Saya bersyukur kalau saya tidak dapat firman diam dan tenanglah. Mungkin hari ini saya gak bisa berkhotbah Bapak Ibu. Karena memang saya diizinkan Tuhan itu begitu luar biasa. Padahal kasusnya dibanding kasus yang lama ini, kasus ini lebih kecil. Tetapi membuat saya terpuruk. Nah, disinilah saya mendapatkan kelemahan saya. Saya bersyukur Bapak Ibu, kalau ini saya berbagi pengalaman saya. Mungkin nanti kasus Bapak Ibu tidak akan sama dengan apa yang saya alami. Tetapi ini menjadi bahan yang bisa direnungkan. Saya tidak bisa lagi ketika saya merasa sudah tidak apa-apa, saya tidak bisa terima keadaan. Saya sadar saya sudah melakukan kesalahan. Tuhan tegur saya dengan keras, saya akhirnya sadar. Saya waktu itu saya bilang gini, Tuhan, apa sih yang saya salah? Apa sih yang saya lakukan yang berdosa Tuhan? Tolong kasih saya tahu Tuhan. Setelah diam barulah saya dapat Bapak Ibu. Kalau saya sudah melenceng fokus daripada Yesus. Ketika kita tidak fokus sungguh-sungguh kepada Yesus, maka hal-hal yang tidak baik itu datang Bapak Ibu. Saya memang melayani dari Januari sampai Desember gak ada yang off, saya melayani terus. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Ada sesuatu yang salah. Kita mencintai sesuatu melebihi daripada Yesus, itulah yang paling salah. Tidak boleh. Harta kita tidak boleh kita cintai. Pasangan kita tidak boleh terlalu kita cinta melebihi Yesus. Anak-anak kita pun tidak boleh kita cintai melebihi Yesus. Maka saya bilang sedikit celah saja, maka iblis masuk. Dan Tuhan izinkan itu untuk mengukur kualitas kita hari ini. Bapak Ibu, biarlah hari ini perenungan firman Tuhan ini menjadi satu pesan ya buat kita pribadi, lepas pribadi, supaya ketika kita memasuki tahun yang baru ini kita siap. Tidak ada cara lain selain terus bersama dengan Yesus. Ya,
Jangan memegang erat setiap apapun yang kita punya. Namun biarlah tangan Tuhan yang kuat yang menggenggam tangan kita. Amin ya. Satu ayat yang akan saya bagikan untuk Bapak Ibu, ini menjadi oleh-oleh yang harus dibawa pulang. Saya berharap setiap kita hari ini keluar dari tempat ini tidak tinggalkan Yesus. Tidak mencintai apapun dalam hidup kita melebihi Yesus. Kita akan buka Amsal 3 ayat 6. Ini ibu, bapak ibu bawa pulang ayat ini. Pegang ini. Sehingga ketika kita menghadapi masalah kita kuat. Kita akan sama-sama membacanya. 3, 2, 1. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin Bapak Ibu ya. Jadi hari ini biarlah setiap kita boleh diberkati dengan firman ini dan kita siap untuk menyongsong tahun 2023. Biarlah kemenangan demi kemenangan kita boleh menjalaninya dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lain. Tuhan akan membawa kita. Amin. Mari.